Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi pada video kali ini. Setelah kemarin kita belajar mengenai siklus akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah pondasi bagi kita untuk bisa memahami atau bisa melakukan proses akuntansi yang terdapat dalam siklus akuntansi. Yang namanya tahapan-tahapan itu pasti akan saling terkait gitu ya. Ketika kita benar melakukan analisis transaksi, kita akan juga benar untuk menjurnal transaksi. Ketika jurnalnya sudah benar, kita posting ke buku besar, insya Allah juga akan benar posisinya, seperti itu. Nah, persamaan dasar akuntansi ini adalah fondasi untuk kita memahami atau melakukan proses akuntansi. Baik, sebelum kita membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, kita pahami dulu bahwa dalam akuntansi itu ada yang namanya sistem berpasangan atau kalau bahasa sehari-hari sebab akibat gitu ya. Jadi sistem berpasangan dalam akuntansi ini adalah sistem pencatatan keuangan yang dia itu selalu berpasangan. Dia tidak hanya melihat keluar kas saja atau keluar uangnya saja gitu ya, tetapi juga melihat itu digunakan untuk apa. Atau sebaliknya, ketika ada kas gitu ya, kas yang diterima itu juga harus dicatat gitu ya. Dari mana diperolehnya kas tersebut? Seperti itu. Maka hal ini yang disebut dalam akuntansi namanya prinsip double entry atau sistem berpasangan. Nah, misalnya kita berbicara tentang aset gitu ya. Aset perusahaan. Perusahaan itu punya aset dari mana? Nah, itu kan berarti harus selain dicatat asetnya gitu ya, itu dicatat pula sumbernya gitu. Jadi aset perusahaan harus jelas nih dari mana perolehannya. Misalnya kalau aset perusahaan berupa uang. Uang ini didapat dari mana ya? Oh, dari pemilik. Berarti ya kita catat itu sebagai modal. Atau misalnya ternyata uang yang didapatkan perusahaan itu didapatkan dari hutang. Ya harus dicatat bahwa perusahaan memiliki hutang. Nah, itu prinsip sistem berpasangan atau bahasa mudahnya adalah sebab akibat gitu ya. Harus dicari, harus tahu ini uang dari mana atau uang ini keluar untuk apa. Itu dicatat dua-duanya. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi itu intinya adalah posisi keseimbangan antara aset dengan sumbernya. Gitu ya. Harta suatu perusahaan itu didapat dari mana? Gitu. Nah, bahasanya di sini aktiva sama dengan pasiva atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Atau bahasa lainnya, harta sama dengan hutang ditambah modal. Ya, aset tuh ya harta, kewajiban itu sebenarnya kewajiban itu bisa berupa dua hal ya. Kalau kita pahami, kewajiban itu misalnya bisa berbentuk hutang jika itu adalah transaksi kepada investor atau kepada kreditor gitu ya. Tapi kalau ekuitas itu sebenarnya adalah kewajiban juga gitu ya. Kewajiban kepada siapa? Kewajiban kepada pemilik sebenarnya gitu loh. Tetapi modal ini kan punya karakter sendiri gitu. Modal tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Pada dasarnya modal itu tidak boleh diambil oleh pemilik sekalipun. Tapi ya namanya usaha kadang ya pemilik butuh gitu ya, apalagi kalau masih usaha kecil kayak gitu. Kadang pemilik ngambil kas gitu ya untuk kepentingan pribadi. Ya, nah itu harus dikategorikan sendiri. Tidak boleh diakui sebagai pengeluaran untuk usaha. Itu nanti kita bahas ada namanya PRIVE gitu ya. PRIVE itu adalah pengambilan pemilik atas aset perusahaan. Nah, ini ya yang perlu diingat, persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan pasiva, atau bahasa lainnya, aset sama dengan kewajiban atau hutang, ditambah dengan ekuitas atau modal. Nah, ini yang perlu dipahami ya.
Nah, persamaan dasar akuntansi tadi bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan. Ini aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Bisa dikembangkan menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, ditambah dengan pendapatan, dikurangi beban, dikurangi dengan prive. Kenapa sih harus dikembangkan? Ya, misalnya gini, perusahaan sudah berkembang, transaksinya banyak, pendapatannya dari banyak pelanggan gitu. Itu kan tidak mungkin langsung dicatat menambah ekuitas. Ya namanya pendapatan itu pasti menambah ekuitas atau modal ya. Mungkin dicatat langsung menambah ekuitas, tapi itu menjadi tidak informatif gitu. Makanya kemudian pendapatan, beban, dan prive ini disendirikan. Istilahnya dicatat secara tersendiri gitu. Walaupun ya sebenarnya ini pendapatan, beban, dan prive ini pada dasarnya yang namanya pendapatan itu pasti menambah ya, menambah pendapatan gitu. Sementara untuk menambah modal ya. Pendapatan itu pasti menambah modal, sementara beban itu mengurangi modal. Dan prive itu juga sama, mengurangi modal. Ya namanya usaha gitu ya, udah punya pendapatan, dapat bayaran dari pelanggan gitu kan. Itu kan pasti namanya laba. Laba itu akan menambah ekuitas atau modal. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja sih ragam transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, ini harus kita pahami ya, karena nanti supaya kalau misalnya terjadi transaksi, transaksi ini dengan siapa? Oh, dengan pemilik. Nah, berarti nanti kita identifikasi dia masuk kemana? Asetkah, kewajibankah, atau modalkah? Oke, yang pertama adalah transaksi dengan pemilik. Nah, transaksi dengan pemilik ini adalah transaksi ya jelas yang terjadi antara perusahaan dengan pemilik. Dia biasanya akan mempengaruhi modal ya, kewajiban berupa modal. Seperti itu. Aset dan modal biasanya. Kalau misalnya pemilik itu setor kas gitu ya, berarti kan aset perusahaannya bertambah, modalnya juga bertambah. Sementara kalau misalnya perusahaan pemilik ngambil uang gitu ya, ngambil uang untuk keperluan pribadi, berarti dia asetnya berkurang. Aset berupa apa? Aset berupa kas gitu kan. Uang itu kan istilahnya nama akunnya adalah kas. Asetnya berkurang, modalnya juga berkurang. Iya kan sudah diambil sama pemilik, berarti berkurang. Nah, itu ragam transaksi dengan pemilik. Atau ini tadi, kalau kita catat secara terperinci, modal yang berkurang karena pengambilan pemilik pribadi, itu namanya prive gitu ya. Prive pemilik. Kemudian yang kedua, transaksi dengan kreditor. Transaksi dengan kreditor ini ya biasanya berupa kewajiban gitu ya. Dia pengaruhnya terhadap aset gitu ya, bisa bertambah atau berkurang, dan di kewajiban atau ya hutang lah gitu ya. Hutangnya juga bisa berkurang, bisa juga bertambah. Ya kalau hutang dibayar pasti berkurang dong. Tapi kalau kita dapat hutang ya hutang kita jadi bertambah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, transaksi dengan pelanggan. Nah, transaksi yang dengan pelanggan ini macam-macam juga ya. Misalnya pelanggan itu transaksi secara tunai. Pelanggan, misalnya kita perusahaan jasa ya, pelanggan itu dapat jasa dari kita. Kemudian dia sudah bayar. Berarti kita asetnya bertambah. Aset berupa apa? Berupa kas. Dan pendapatan kita juga bertambah. Itu. Atau misalnya pelanggan kita sudah memakai jasa kita sementara dia belum bayar. Nah, ada prinsip namanya walaupun belum bayar gitu ya. Akuntansi itu ada namanya accrual basis. Accrual basis itu berarti walaupun kas belum diterima, itu tetap kita catat. Atau misalnya terkait beban. Beban yang belum dibayar
tapi sudah timbul, sudah terjadi, maka tetap dicatat. Itu namanya accrual basis. Gitu. Baik, kita kembali lagi. Untuk pendapatan yang belum dibayar berarti aset kita tetap bertambah ya. Aset berupa apa? Aset berupa piutang. Sementara pendapatan kita juga bertambah. Gitu ya. Ini piutang itu kan termasuk aset ya. Seperti itu. Kemudian transaksi dengan pemasok atau supplier. Nah, kalau transaksi yang terjadi dengan perusahaan supplier ini biasanya menimbulkan kewajiban. Menimbulkan atau mengurangi, bisa juga ya. Mengurangi kewajiban dan menambah atau mengurangi aset juga. Maksudnya gimana? Contoh, misalnya supplier itu ngirim barang ke kita. Kita mau beli gitu ya. Beli barang gitu kan. Kemudian berarti kan kita jadi punya aset. Aset berupa apa? Ya aset yang tadi barang yang dikirim oleh pemasok. Kalau misalnya dia berupa perlengkapan, ya berarti aset kita bertambah berupa perlengkapan. Kalau kita bayar secara tunai, berarti kas kita berkurang. Tapi kalau misalnya secara cicilan, berarti hutang kita jadi bertambah. Seperti itu. Itu transaksi dengan pemasok. Transaksi dengan penyedia nilai tambah. Ini bisa macam-macam ya. Misalnya dengan perusahaan listrik, ya itu kan berarti timbul beban. Ya kalau bebannya sudah dibayar berarti kasnya berkurang. Kalau misalnya belum dibayar berarti jadi hutangnya bertambah. Gitu ya. Atau penyedia nilai tambah berupa tenaga pegawai gitu ya. Pegawai itu kan penyedia nilai tambah sebenarnya, dia menyediakan tenaga. Nah, ini akan menambah nilai dari barang yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, misalnya penyedia nilai tambah tadi berupa tenaga, berarti kan ada beban gaji di sana. Sama ya, beban juga, tapi namanya beban gaji. Ya, kalau beban gajinya sudah timbul tapi belum dibayar, tetap dicatat ya. Tapi kemudian timbul hutang atau kewajiban. Atau kalau dibayar cash ya berarti kasnya berkurang. Nah, itu ragam transaksi keuangan. Oke, untuk analisis transaksi akan kita bahas ya contoh-contohnya. Yang pertama, penanaman modal kepada pemilik. Tuan Ahmad mendirikan perusahaan catering dengan nama CV Ahmad Boga Sehat dengan menyetorkan dana sebagai kas awal perusahaan sebesar 500 juta rupiah. Nah, kita akan menganalisis transaksi ini di persamaan akuntansi ya. Nah, ini persamaan akuntansi yang sudah saya buat. Ini sebenarnya bisa diisi tanggal gitu ya atau nomor ya, karena kita tidak pakai tanggal untuk transaksi ini, kita pakai nomor saja. Nomor transaksi ya. Oke, transaksi nomor 1 keterangannya adalah setoran modal dari pemilik. Setoran modal, kita simulasikan diri kita sebagai perusahaannya. Ya. Kalau ada setoran modal dari pemilik, modalnya berupa uang ya tadi, uang 500 juta rupiah. Nah, ini berarti kasnya, uang tadi ya, uang itu adalah kasnya bertambah sebesar 500 juta. Ini saya tulis dalam ribuan aja ya. Nah, kemudian kita lihat, kita ingat ada prinsip double entry. Double entry berarti kita harus paham nih, kita harus catat nih, uang ini dari mana? Oh, uang ini dari pemilik. Transaksi dengan pemilik berarti kalau segala sesuatu transaksi dengan pemilik itu pengaruhnya adalah terhadap modal atau terhadap kalau sudah kita kembangkan nanti bisa modal dan price. Karena ini terkait dengan modal berarti modalnya juga bertambah sebesar 500 juta. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Nomor 2, transaksi nomor 2. Pembelian aset secara tunai. Ini membeli peralatan catering seharga 270 juta dengan dibayar tunai. Ya, kita umpamakan seperti transaksi sehari-hari saja. Kalau kita bayar tunai gitu ya, itu kan pasti
memakai uang. Ini saya tulis pembelian tunai peralatan. Pembelian tunai peralatan ya. Nah, pembelian tunai peralatan namanya membeli tunai, itu kan kita membayar. Membayar berarti uang kita, uang perusahaan. Jadi kalau saya sebut kita itu simulasikan diri kita sebagai perusahaannya ya. Berarti uangnya berkurang, kasnya berkurang 270 juta. Nah, karena kita membeli peralatan berarti kita jadi punya peralatan ya. Peralatan kita jadi bertambah 270 juta. Kita cek ya, namanya persamaan akuntansi itu harus balance antara aktiva dengan pasiva. Ini pasiva saya kasih warna biru. Tadi untuk transaksi pertama sudah clear ya, pasti balance ya. Yang di sisi putih ini 500 juta, di sisi biru juga 500 juta. Nah, kita cek di transaksi kedua. Di transaksi kedua, ini yang terpengaruh hanya sisi aktiva saja. Karena kasnya berkurang kemudian peralatannya bertambah, nilainya juga sama, ini kan jadi 0 ya. Berarti balance persamaan akuntansinya ya, sudah balance. Gitu ya. Jadi untuk ngecek apakah analisis transaksi kita di persamaan akuntansi itu benar atau salah, sudah sesuai atau belum, itu dengan salah satunya adalah melihat posisi keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Oke, kita ke transaksi 3 ya. Nah, ini pembelian kendaraan secara angsuran. Namanya angsuran itu non tunai. Namanya angsuran itu kita akan menimbulkan kewajiban. Angsuran ya seperti kehidupan sehari-hari lah. Kita jadi punya hutang ya. Hutangnya sebesar 350 juta bertambah ya. Kemudian kendaraan kita jadi punya kendaraan bertambah ya. 350 juta. Nih, dicek balance atau enggak. Ya, tadi ini 500 juta. Kemudian tadi ini 0 ya, karena sudah apa namanya? Ini plus minusnya di satu sisi 500 juta ditambah 350 juta. Ya, sudah seimbang kan posisinya. Yang sisi biru juga sama, 500 juta ditambah 350 juta seimbang 850 juta. Sesuai ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4, atau bisa juga dengan cara ngecek posisi balance gitu ya. Posisi keseimbangan itu pada saat akhir juga boleh, atau dijumlahkan satu-satu akunnya ini ya. Misalnya kas, kas ini 500 juta dikurangi 270 juta berarti 230 juta. Kemudian kendaraan, atau kita tulis di sini ya, kasnya berarti 230 juta. Kemudian kendaraannya berarti 350 juta. 350 juta. Kemudian peralatannya 270 juta. Hutang usahanya 350 juta. Modalnya 500 juta. Nah, kita cek sisi putih dan sisi biru. Ini sudah balance atau belum? Ini jumlahnya yang biru 850 juta, yang putih juga sama ya, 850 juta. Berarti sudah balance transaksi kita. Begitu cara ngeceknya ya. Oke, kita lanjutkan transaksi 4. Penerimaan pendapatan secara tunai sebesar 55 juta. CV Ahmad Boga Sehat menerima pembayaran tunai atas jasa catering sebesar 55 juta rupiah. Oke, menerima pendapatan namanya dibayar ya, bentuknya dalam bentuk kas 55 juta. Kita catat kasnya bertambah 55 juta. Nah, kita harus catat juga ini uang dari mana, gitu kan? Kalau ini tuh aset, pasiva itu kan sumbernya, gitu ya. Berarti kita catat sumbernya dari mana. Ini sumbernya transaksi dengan pelanggan. Namanya transaksi dengan pelanggan itu adalah pendapatan 55 juta. Kita cek lagi balance atau tidak ya. Ya, kalau mau
teliti, harus dicek balance atau tidaknya kayak gitu. Atau kalau mau gampang tadi, intinya ini di sini sisi putih sudah 55 juta, sisi biru juga 55 juta, berarti sudah balance. Karena yang atas tadi sudah balance asumsinya ya. Seperti itu. Oke, nomor 5. Transaksi selanjutnya. CV Ahmad Boga Sehat menerima kontrak jasa. Yang namanya kontrak jasa itu belum dibayar, tetapi kita sudah harus melaksanakan pekerjaan. Tadi kontrak jasanya 75 juta. Karena orang punya kewajiban ke kita, itu namanya piutang. Piutang itu adalah kewajiban orang ke perusahaan kita, gitu ya. 75 juta. Kemudian ini juga kita catat sebagai pendapatan. Kenapa dicatat sebagai pendapatan? Tadi ya, pernah dijelaskan terkait accrual basic, walaupun kasnya belum diterima, tetapi tetap kita catat bahwa perusahaan sudah punya pendapatan. Seperti itu. Oh maaf, ini saya tulis dulu ya keterangannya, pembelian kendaraan. Yang ini tadi pendapatan tunai ya. Ini kontrak jasa lah gitu ya. Berarti non tunai. Oke, selanjutnya nomor 6, pembayaran biaya. CV Ahmad Boga Sehat mengeluarkan kas sebesar 12 juta sebagai biaya gaji. Nah, ini nomor 6. Tadi ya, ini sebagai penyedia nilai tambah. Namanya bayar pasti pakai kas ya. Kasnya berkurang 12 juta rupiah. Bebannya juga bertambah sebesar 12 juta rupiah. Bu, kok itu bertambah tapi ini balance. Nah, kita lihat ya. Di atas saya sudah klasifikasikan bahwa beban itu mengurangi gitu ya. Beban itu mengurangi modal gitu. Maka kita lihat, ini logika matematika biasa sih, logika matematika dasar ya. Antara minus ketemu dengan plus itu pasti tandanya jadi minus. Jadi kesimpulannya ini sama-sama minus ya, gitu. Atau gini, supaya tidak bingung, ini saya kasih tanda kurung saja karena ini berkurang ya sebenarnya. Tapi bebannya sebenarnya bertambah gitu ya. Bebannya sebenarnya bertambah sebesar 12 juta, tapi dia mengurangi modal gitu ya. Ini supaya beda, kita kasih warna beda ya. Tuh. Ini pembayaran gaji. Sekarang nomor 7 ya. Ahmad Boga Sehat mengeluarkan kas sebesar 25 juta rupiah untuk membayar hutang usaha. Nah, ini transaksi yang berpengaruh terhadap aset dan kewajiban juga. Namanya membayar pasti pakai uang sebesar 25 juta. Hutang usahanya juga berkurang. Seperti itu. Oke, selanjutnya penerimaan piutang. CV Ahmad Boga Sehat menerima kas sebesar 50 juta sebagai pembayaran piutang pelanggan. Transaksi 8 ya. Namanya dibayar, kas kita jadi bertambah. Berapa tadi? 50 juta. Piutangnya jadi berkurang ya, karena sudah dibayar 50 juta. Seperti ini. Penerimaan pembayaran piutang. Oke, selanjutnya. Nah, ini transaksi terakhir ya, pengambilan prive. Tuan Ahmad menggunakan kas perusahaan 10 juta untuk membayar SPP anaknya. Yang namanya SPP itu kan tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Jadi kita asumsikan itu sebagai prive. Kasnya berkurang 10 juta rupiah. Kemudian prive-nya, nah ini juga berbeda ya.
Prive-nya itu bertambah, secara asumsi dia bertambah. Tetapi tandanya di sini, prive itu mengurangi modal. Ini saya kasih tanda beda juga. Tuh ya. Jadi walaupun ini adalah bertambah gitu ya, karena ini nanti berguna nanti untuk kita menjurnal transaksi ya, aturan debit kredit. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ini tetap kita tulis bertambah ya di sini, bukan berkurang. Bukan tanda kurang, tapi tanda kurangnya ada di atas ya. Pengambilan prive. Nah, pengambilan prive ini juga perlu diidentifikasi gitu ya. Jangan semua transaksi pemilik transaksi Tuan Ahmad tadi ya, misalnya transaksi pemilik kita anggap sebagai prive gitu ya. Bisa jadi transaksi itu dilakukan oleh pemilik, tapi ternyata itu untuk kepentingan perusahaan. Nah, kalau untuk kepentingan perusahaan ya kita lihat dulu gitu. Dia bukan menjadi prive tapi menjadi beban misalnya. Oh, misalnya pemilik itu ngambil uang perusahaan untuk bayar listrik kantor gitu ya. Ya berarti itu menjadi beban listrik untuk perusahaan. Tapi kalau misalnya pemilik ngambil uang atau ngambil kas perusahaan untuk bayar listrik rumah dia. Nah, itu jadi masuknya ke prive. Gitu ya. Itu yang perlu diidentifikasi. Semoga bisa sedikit menjelaskan penjelasan mengenai persamaan dasar akuntansi dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.